liput BUMN wartawannya nggak sebanyak begini, luar biasa sepak bola ya. Itu sepak bola Pak. Bola Pak. Ya tentu diberikan oleh para pemilih, masyarakat Indonesia, supporter, wasit, pelatih, pemain. Tetapi yang kita harapkan dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog, ya, watchdog sepak bola yang bersih. Ya, di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama, baru kita bicara prestasi. Ya, tidak mungkin kita bicara prestasi tapi sepak bolanya nggak bersih. Dan ini tidak mudah. Dan tentu tugas terberat ini 94 hari lagi kita menghadapi kejuaraan dunia umur 20. 94 hari lagi. Ini angka hari yang benar-benar luar biasa. Ini event terbesar kedua daripada FIFA. Dan tidak mungkin Indonesia 10 tahun sekali dapat kejuaraan dunia umur 20. Tidak mungkin. Artinya apa? Martabat bangsa kita ini tidak hanya di penyelenggaraan yang utama, ini kita pertaruhkan. 94 hari lagi. Tentu untuk tim nasional, saya akan segera berbicara dengan para latih pemain, apa yang kita bisa support untuk mereka berikan yang terbaik. Tidak mudah, tapi kita coba berikan yang terbaik. Itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman 3 pertanyaan cukup ya, karena Pak, janji yang kemarin dikatakan tadi. Liga 2 Pak, Liga 2 Pak. Masuk untuk Liga 2 ya Pak. Liga 2 kepada Pak. Pak Erik, kalau bicara masalah pembenahan, bicara Liga 2, Liga ada Timnas, kan saya sudah bilang 2 minggu lagi kita akan adakan sarasehan sepak bola. Di mana sarasehan bola itu kita akan bikin per kelompok, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Timnas, perwasitan, kepelatihan, futsal, sepak bola wanita. Nanti kita bikin kamar-kamar sendiri. Nah, disitulah saya akan melempar ya garis besar visi misi yang kita sepakati bersama-sama. Bukan visi misi saya, tapi visi misi Liga 1 apa, visi misi tim nasional apa, visi misi perwasitan apa. Nah, saya akan kasih waktu 6 jam 7 bulan untuk ya berdebat, berdiskusi, tapi keluar dari kamar semuanya harus tanda tangan. Jadi jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi keluar kamar bilang saya sebenarnya nggak setuju. Nah, ini jangan menjadi kebiasaan bangsa kita yang bilang setuju nanti menarik janji. Nah, ini yang kita akan lakukan dalam 2 minggu. Nah, dari situ baru kita bicara apa? Blueprint jangka pendek. Nah, nanti kalau sudah itu baru kita paparkan sama media. Ini seperti ini. Itu yang tadi saya tawarkan sejak awal, media harus menjadi apa? Watchdog. Ya, check and recheck. Dan saya akan bikin press conference tanggal 15. Mudah-mudahan nggak meleset ya. Ada perwakilan 19 hari Minggu kan? Ya. Insya Allah kalau tidak meleset, kita akan press conference. Di mana Pak? Ya, PSSI, ya sama media. Tapi nggak jongkok gini, nanti duduk-duduk lah. Lokasinya, Ya. Pak. Makanan juga lebih enak gitu ya. Di mana Pak? Kita ya tunggu sabar. Rencananya
tanggal 19 jam 5 ya. Di situ juga nanti perwakilan FIFA hadir. Ya, salah satunya bagaimana kita membersihkan apa? Match fixing. Nanti kita coba tawarkan aturan siapa yang main, kita sepakati itu. Tunggu tanggal 19. Ya. Tentang tadi Pak Nyala ada pembicaraan nggak setelah? Alhamdulillah saya rasa Pak Nyala seorang gentleman. Dia ngerti bagaimana sepak bola. Beliau sudah tahu ya pahitnya, manisnya. Dan kita berkompetisi secara terbuka, secara bersahabat. Itulah Indonesia. Karena saya yakin semua calon-calon ataupun sekarang yang sedang bersaing, calon waketum Exco, niatnya baik. Niatnya ingin memperbaiki. Cuman selama ini, kalau menurut saya, tidak punya rule of the game. Harus ada aturannya. Ya, harus ada aturannya. Bila yang tidak ngikutin peraturan, silakan mundur, silakan keluar. Tapi aturannya kita sepakati bersama-sama. Jangan semua mau ngatur. Ya, aturannya harus ada disepakati. Berarti akan ada perubahan statuta, Pak? Kenapa? Akan ada perubahan statuta? Insya Allah itu akan menjadi salah satu dorongan perubahan statuta yang kita harapkan. Contoh saja. Contoh. Ya. Kalau tadi lihat salah satu pemilihan Exco minimal 1 perempuan. Peraturan dunia internasional olahraga yang kebetulan saya IOC member itu 30% perempuan. Artinya apa? Ada yang harus kita perbaiki. Bukan salah dan benar. Ya, perbaikin. Aturan itu kan dibuat oleh manusia juga. Tetapi ketika terjadi adaptasi, terjadi perubahan, ya kita sebagai manusia harus beradaptasi. Itu contoh salah satu yang saya akan usulkan, bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola, di manajemen sepak bola, paling tidak ya 20-25%, bukan hanya 1. Wasit, kenapa nggak kita coba wasit perempuan juga? Ya, ada polisi perempuan, ada TNI perempuan, kenapa wasitnya bisa? Karena saya yakin, dari pengalaman saya di tempat lain, kan nggak boleh yang lain ya, di tempat yang lain, ketika saya dorong jumlah kepemimpinan wanita, itu perubahannya sangat signifikan. Ya, di tempat saya yang lain. Hasilnya kerasa. Ini bukan ngerayu ya. Emang itu realita. Ya. Nah, itulah. Dan saya juga akan mendorong banyak kepemimpinan muda nanti. Ya, karena ini eranya anak muda. Mayoritas menurut kita muda. Tentu yang senior mendorong, mendukung, menjadi mentor, jangan ditinggalin. Tetapi ujung tombaknya kalau bisa ya mudah-mudah lah ke depan. Ya. Kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya fondasi, bukan hanya mimpi. Ya. Cita-citanya ada, tujuannya ada, tapi fondasinya harus jalan. Saya harus ke atas, ada pemilihan ya. Nanti kita lanjut. Aduh, Mbak, sorry ya. Nggak apa-apa, Mas. Saya juga nunggu. Sorry.